Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini Ibu mohon maaf karena video yang Ibu buat sangat sederhana karena ada kendala dengan laptopnya Ibu. Ibu hari ini hanya akan mengajarkan tentang rumus cepat menentukan limit fungsi aljabar di X mendekati tak hingga. Jadi rumus panjangnya itu sudah Ibu share di PowerPoint. Jadi untuk menentukan limit X mendekati tak hingga ini, ya kan, yang bentuknya yang pertama itu bentuknya yang tak hingga per tak hingga itu dapat diselesaikan yang pertama yaitu dengan membagi penyebut dan pembilang dengan pangkat yang tertinggi. Contohnya sudah ada di PowerPoint, silahkan dipelajari. Nah, selain itu juga bisa menggunakan rumus cepat. Nah, rumus cepatnya bagaimana? Jadi jika ada limit X mendekati tak hingga AX pangkat M plus BX pangkat M min 1 plus bla 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 plus C dibagi dengan PX pangkat N plus QX pangkat N min 1 plus bla 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 plus R. Cara cepatnya itu ada 3 kemungkinan jawaban. Yang pertama, kemungkinan jawabannya adalah 0. Jika bagaimana? Jika pangkat tertingginya itu berada di bawah. Ingat-ingatnya, bumi yang kita injak di bawah ini kan bentuknya adalah bulat. Bulat seperti angka 0 kan, lingkaran. Nah, ini jadi jika pangkat tertingginya berada di bawah. Jadi M-nya itu otomatis kan kurang dari N, gitu ya. Nah, bisa jawabannya A per P. Jika apa? Jika pangkat yang atas itu sama dengan pangkat yang bawah. Berarti jika M sama N itu sama. Nah, bisa jawabannya tak hingga jika apa? Jika pangkat tertingginya itu berada di atas. Di atas. Nah, di atas itu berarti kan M. M-nya lebih besar daripada N. Ingat-ingatnya pangkat tertinggi di atas seperti rambut kalian itu kan berada di atas gitu kan. Jadi bentuknya tak hingga seperti ini gitu. Untuk mengingat-ingat supaya tidak lupa, apapun boleh dilakukan gitu ya. Nah, contohnya yang pertama, misalkan ada soal seperti ini. Limit X mendekati tak hingga gitu kan. Nah, 3X pangkat 5 ditambah 2X dikurangi 1 dibagi dengan 4X pangkat 4 ditambah 3X ditambah 2 hasilnya berapa. Nah, kalau menggunakan cara yang panjang itu kan dibagi dengan X pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya berarti kan 5. Jadi kalau cara panjang ini tuh pembilang dan penyebut itu semuanya dibagi X pangkat 5. Yang atas dibagi X pangkat 5, yang bawah dibagi X pangkat 5. Nah, tapi kalau cara cepat kalian tuh hanya melihat pangkatnya saja. Di atas kan pangkat tertingginya pangkat 5. Di bawah itu kan pangkat tertingginya pangkat 4. Nah, tinggal lihat ternyata pangkat atas dan bawah kan berbeda. Karena berbeda, lihatnya pangkat yang tertinggi berada di atas apa di bawah? Ya, berada di atas ya. Kan 5 lebih besar daripada 4. Nah, kalau berada di atas berarti jawabannya apa? Tak hingga. Seperti awan atau seperti rambut kalian. Udah seperti itu. Jadi kalau cara cepat itu kalian bisa mengerjakan soal kurang dari 1 menit satu soal gitu. Nah, contoh lagi. Limit X mendekati tak hingga 6X kuadrat kemudian ditambah 3X ditambah 1 dibagi dengan 4X pangkat 3 ditambah 2X dikurangi 1 hasilnya berapa. Nah, kalau cara panjang yang atas berarti dibagi X pangkat 3, yang bawah juga dibagi X pangkat 3 karena pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. Nah, kalau cara cepat dilihat di atas pangkat tertingginya 2, di bawah pangkat tertingginya 3. Nah, ternyata pangkat atas dan bawah itu kan berbeda. Nah, karena berbeda, lihat pangkat yang besar berada di mana.
Oh ya, berada di bawah. 3 kan lebih besar daripada 2 ya. Nah, karena berada di bawah, ingat-ingatnya berarti bumi yang kalian injak itu kan di bawah. Bentuknya adalah lingkaran atau seperti angka 0. Udah selesai. Nah, contoh yang ketiga bagaimana, Bu? Nah, coba lihat. Limit X mendekati tak hingga, misalkan ada soal 5 dikurangi 2x dikurangi 4x kuadrat dibagi 2x kuadrat dikurangi 3x kurangi 7 sama dengan berapa? Nah, lihat, pangkat tertinggi di atas kan 2, di bawah pangkat tertinggi 2. Nah, pangkat atas dan bawah ternyata sama-sama angka 2. Nah, berarti menggunakan rumus yang tengah, yaitu melihat koefisiennya A per P, koefisien dari pangkat tertingginya itu. Nah, di atas berarti angka berapa? Di depan X kuadratnya negatif 4. Di bawah angka berapa? 2. Nah, tinggal negatif 4 bagi 2, berarti hasilnya negatif 2. Selesai. Nah, ini bentuk tahingga per tahingga. Nah, kemudian kalau bentuk tahingga min tahingga bagaimana, Bu? Nah, cara panjangnya dikalikan dengan sekawannya. Setelah dikalikan dengan sekawannya, kemudian dibagi dengan pangkat tertinggi baik pembilang maupun penyebut. Nah, kalau cara cepatnya jadi khusus limit X mendekati tahingga bentuk akar AX kuadrat plus BX plus C dikurangi akar PX kuadrat plus QX plus R. Ada 3 kemungkinan lagi jawabannya. Nah, kemungkinan yang pertama B min Q per, kita lanjut lagi ya, ternyata HP-nya jatuh ya. Jadi bisa menggunakan rumus B min Q per 2 akar A. Ini jika bagaimana? Jika A-nya sama P-nya itu sama. Jadi jika di depan X kuadratnya ini sama A sama P-nya. Nah, kalau beda bagaimana? Kalau beda, kalau yang depan lebih besar, itu jawabannya tahingga. Jadi jika A-nya lebih besar dari P. Tapi kalau depan lebih kecil, itu jawabannya minta hingga jika A-nya kurang dari P. Hanya seperti itu saja. Jadi contohnya yang pertama, limit X mendekati tahingga, ya kan? Bentar, bentuk soal dari akar X kuadrat plus 3x plus 4 dikurangi akar X kuadrat min 2x plus 2 itu hasilnya berapa, gitu kan? Nah, cara mengerjakannya ini tentukan dulu A, B, C. Jadi urutan A, B, C. Kemudian yang belakang juga urutan P, Q, R. Gitu kan? Nah, sekarang A-nya di sini kan 1. Kalau nggak ada angkanya ini kan angka 1. P-nya di sini juga nggak ada angkanya. Sebenarnya yuk ada angka 1. Nah, A sama P kan sama. Karena sama, maka menggunakan rumus yang pertama, yaitu rumusnya adalah B min Q per 2 akar A. Seperti itu. Nah, tinggal masukkan angkanya. B-nya berapa? B-nya itu di depan X yang depan. Angka berapa? 3. Kurangi Q. Q-nya berarti di depan X yang belakang. Angka berapa? Negatif 2. Karena di sini negatif. Kalau ini kan tadi positif. Nah, sedangkan min yang ini itu karena rumus. Gitu. Nah, per 2 akar A-nya berapa? 1. Hasilnya berapa? Min ketemu min jadi plus 3 plus 2 itu 5 per
akar 1 itu 1, 1 kali 2 itu 2. Jadi jawabannya adalah 5/2. Nah, kalau soal latihan yang ada di PowerPoint itu bagaimana Bu? Gitu kan cara mengerjakannya. Nah, coba lihat ya contoh yang kedua. Jadi, misalkan limit X mendekati tak hingga, bentuknya akar tapi kok yang depan itu bukan bentuk akar gitu loh. Nah, misalkan di sini 3X plus 1 dikurangi akar. Nah, yang belakangnya sudah bentuk akar. 4X kuadrat plus 2X min 2. Nah gitu kan. Nah ini hasilnya berapa? Yang belakang bentuk akar, kok yang depan enggak. Nah caranya berarti yang depan tuh harus dirubah dulu menjadi bentuk akar. Di sini aja ya. Jadi limit X mendekati tak hingga. Nah ini dirubah menjadi bentuk akar. Kalian harus ingat. Harus mengingatnya bagaimana? Kalau akar A dikuadratkan itu hasilnya adalah A. Itu ya. Jadi akar A dikuadratkan hasilnya adalah A. Sehingga kalau ini diakar, dalamnya ini 3X plus 1 dikuadratkan kan hasilnya tetap 3X plus 1 gitu. Jadi intinya merubah menjadi bentuk akar itu tinggal dikasih akar, terus yang ini gitu kan, yang di dalam ini tinggal dikuadratkan. Nah kalau yang belakang tetap kita tulis gitu ya. Nah kemudian baru kita jabarkan. Nah akar 3X plus 1 kuadrat, kalian harus mengingat rumus cepat. A tambah B kuadrat itu kan rumusnya A kuadrat tambah 2 kali A kali B tambah B kuadrat. Jadi depan dikuadratkan tambah 2 kali depan kali belakang tambah belakang dikuadratkan. Kalau sininya min, ini menyesuaikan min. Tapi ini mah tetap selalu plus gitu. Jadi kalau kita terapkan rumus cepat, ini kan 3X itu A-nya atau depannya, B-nya itu kan angka 1, gitu kan. Nah, berarti depan dikuadratkan, 3X dikuadratkan. Jadinya 9X kuadrat tambah 2 kali depan kali belakang. 2 kali 3X kali 1, 6X tambah 1 dikuadratkan 1. Nah kurangi, yang belakang tetap. Nah udah kan. Nah ini kan bentuknya sudah akar dikurangi akar, khusus tak hingga loh ya. Nah bisa menggunakan rumus cepat. Lihat A nya 9, P nya 4. Ternyata berbeda. Kalau berbeda, lihat yang depan lebih besar apa lebih kecil. Ternyata 9 kan lebih besar daripada 4. Kalau lebih besar jawabannya tak hingga. Selesai seperti itu. Itu khusus limit tak hingga. Nah terus ada tambahan materi selain di PowerPoint yang Ibu berikan, yaitu limit trigonometri. Ya, tapi yang Ibu ajarkan yang rumus cepat saja ya. Ya, jadi khusus limit X mendekati 0, sin sama tangen itu bisa menggunakan rumus cepat. Kemudian kosinus, sekan, kosekan dan seterusnya itu harus dirubah dulu bentuknya ke dalam bentuk sin sama tangen. Jika X-nya mendekati 0, ini khusus mendekati 0 saja yang Ibu ajarkan. Jadi kalau limit X mendekati 0, nah misalkan sin X per X, sin X per X hasilnya ya 1. Jadi sin X dibagi X gitu. Sin X per X bisa coret 1. Kemudian limit X mendekati 0, X per sin X juga bisa dicoret. X sama sin X dicoret berarti 1. Bisa juga limit X mendekati 0, tangen X per X, tangen X dicoret dengan X 1. Bisa
Kemudian limit X mendekati 0. X per tangan X. X sama tangan X bisa dicoret. 1. Boleh. Boleh juga limit X mendekati 0. Misalkan sin AX per BX. Nah, berarti kan sin X dicoret dengan X. Sisanya apa? A per B. Gitu. Atau boleh limit X mendekati 0, gitu kan? BX per tangan AX. Nah, X sama tangan X bisa dicoret. Berarti sisanya apa? B per A. Tuh, jadi sin sama tangan tuh bisa coret-coretan. Intinya tuh kayak gitu ya. Nah, contoh soalnya seperti apa? Nah, lihat contohnya. Nah, ibu hanya mengajarkan rumus cepat ya. Limit X mendekati 0. Nah, sin 2X per tangan 3X. Ini khusus mendekati 0 yang bisa cara cepat. Nah, sin 2X per tangan 3X. Sin X bisa dicoret juga dengan tangan X. Berarti sisa angka berapa? 2 per 3. Selesai. Gitu. Contoh yang kedua. Nah, limit X mendekati 0. Sin 2X kali sin 3X per tangan 2X kali tangan 3X. Nah, sin X bisa dicoret dengan tangan X. Sin X bisa dicoret dengan tangan X. Berarti tinggal 2 kali 3 itu 6. Terus 2 kali 3 itu 6. 6 bagi 6, 1. Gampang kan? Nah, yang ketiga. Limit X mendekati 0. Sinus kuadrat 3X per 2X kali tangan 3X. Nah, kalau ini harus merubah bentuk dulu. Tuh, nah jadi limit X mendekati 0. Sinus kuadrat 3X itu artinya sinus 3X dikali sinus 3X. Nah, yang bawahnya tetap gitu. Jadi kalau soalnya semakin susah gitu kan, semakin kompleks, itu harus merubah bentuk sehingga bentuknya sin sama tangan tuh bisa coret-coretan gitu. Sin X bisa dicoret dengan X. Sin X bisa dicoret dengan tangan X. Sisanya 3 kali 3 9. 2 kali 3 6. Masing-masing bagi 3, 3 per 2. Selesai. Tuh, gampang kan? Ini hanya rumus cepat ya. Ya, sekian dari ibu. Mudah-mudahan walaupun sangat sederhana bisa dipahami. Sudah ada tragedi HP jatuh dan segala macam ya. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.